Apa yang kita baca, kita tonton di internet, tanpa kita sadari mempengaruhi kebiasaan dan cara kita mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Apakah kita memperhatikan kualitas informasi yang kita terima? Bersama dengan Surya Saputra, kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai navigasi informasi digital. Selamat datang di Layar Guru Podcast. Ya, hari ini kita mau bahas apa ya? Skill-skill yang dibutuhkan untuk navigasi informasi digital. Navigating digital information ya, kurang lebih. Jadi Ya, itu kita perlu belajar ya, karena nggak ada pendidikannya ya. Di SMA ketika ya. internet mulai dipakai, kita nggak benar-benar nggak ada pendidikan tentang cara menggunakan internet ya, Bi. Karena mungkin baru ya dan Pas kita atau SMA itu kita udah mulai pakai internet belum sih? SMA zaman saya belum. Belum ada Pakai tugas baru kayak googling gitu belum ya? Kayak silakan cari materi ini gitu. ada sih jarang tapi sempat sih ada berapa. Tapi itu juga belum Saya nggak inget dah. terlalu. Belum terlalu. Jadi sebetulnya yang efek besarnya itu katanya saya baca-baca dari Psikologi Today, bahwa katanya apa yang kita baca itu mempengaruhi Pak terhadap cara berpikir kita dan cara kita mengambil keputusan katanya. Iya, karena kan kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita tahu kan, informasi yang kita dapatkan. Jadi bahaya kalau misalkan kita dapatkan informasi yang kurang tepat, yang kurang benar begitu, maka keputusan kita pun sama, akhirnya gimana, kurang tepat juga. Tapi emang canggih banget ya komputer itu, kayak ngerubah banyak hal di internet itu ya. Benar-benar Iya, ngerubah banyak hal kayaknya munculnya internet tahun berapa tuh. Banyak yang berubah di iya. dunia ini. Iya, salah satunya itu informasi ya. Kalau dulu kan kita dapatkan informasi dari mana? Paling dari buku, ya dari koran begitu ya. Sekarang kita dapat informasi dari internet ya, dan itu banyak. Bedanya sih di ini ya, sumbernya. Kalau dulu kan sumber informasi kan cuma beberapa ini aja, beberapa organisasi begitu. Ya kayak misalkan koran atau penerbit. Nah, sekarang semua orang bisa menyebarkan informasi. Iya, semua orang bisa mengeluarkan pendapat mereka ya. Kalau zaman dulu kan Iya. kalau mau ngeluarin pendapat itu gak gampang ya, Bia. Harus gimana coba kalau saya mau memperdengarkan ide saya zaman dulu itu gimana, Bi, kalau ada kayak gitu? Cuman dulu di koran suka ada kolom pembaca begitu. Kolom Jadi kita opini ya. bisa kolom opini. Jadi kita bisa ngirim kalau misalkan kita ada hal yang mau disampaikan, Itu kirim pun ke belum tentu dipublish. koran. Iyalah, nanti dipilih sama mereka mana yang cocok begitu. Sekarang kita bisa ngomong apa aja di sosial media, orang-orang kemungkinan dengerin ya. Dan itu ada sisi baiknya kan. Jadi informasi lebih bebas. Jadi ya lebih Bahkan banyak kita informasi yang bisa diakses. kita bisa jadi detektif juga nih. Misalnya saya mau cari calon istri nih. Misalnya kan kita bisa cari tahu gitu masa lalu Iya. calon istrinya tuh ngapain aja. Dulu beberapa tahun Iya. lalu dia ikut organisasi apa, kita bisa tahu ya segitunya coba. Informasi begitu mudah didapat ya. Iya. Nah, Terutama di zaman sosial media sekarang. oke. Pertanyaannya, apakah internet itu baik atau buruk jadi, Bi? Oh ini kita bicara berdasarkan ini kan kita ngambil sumbernya dari ini ya, dari playlist course ya di channel YouTube. Iya. Crash Course. Di sana mereka punya satu playlist tentang itu navigasi di dunia internet ya, navigasi digital informasi. Nah, jadi di sini kata si pembawa acaranya itu John Green, itu pertanyaan yang tadi itu pertanyaan yang kurang tepat gitu. Karena internet itu kan alat ya. Jadi harusnya itu bukan apakah itu buruk apa enggak, tapi harusnya bagaimana kita bisa menjadikan internet ini hal yang baik. Hal yang lebih positif gitu ya. Memang
Apa sih yang kita harus waspadai itu ketika di internet itu memang ada apa aja sih yang kayak dia tuh nggak bener gitu? Itu hal-hal seperti apa sih? Ya karena itu tadi, karena sekarang semua orang bisa lebih bebas ya untuk menulis informasi dia, baik itu apa yang dia tahu atau pendapat dia. Jadi Mhm. informasi yang timbul yang ini yang muncul di internet pun nggak tahu sumbernya dari mana begitu, nggak ada jaminan. Kalau dulu kan sumbernya kita tahu lah kurang lebih ada koran mana, mereka punya nama yang perlu dijaga, ya kurang lebih mereka pasti bisa harus menjaga kualitas informasinya. Untuk sekarang hampir semua orang bisa upload informasi. Jadi dan mereka nggak punya ini ya, nggak punya kayak insentif buat menjaga informasinya. Apakah itu benar atau gimana? Jadi kita harus hati-hati. Maksudnya Hmm, orang yang bukan expert di bidangnya bisa berbicara tentang hal yang apa dia aja? tahunya pas-pasan gitu ya, dan bisa jadi kita ngambilnya dan Iya. anggap dia sebagai expert gitu ya. Mm-mm. Mhm. Iya, itu salah satunya. Bisa jadi ada orang yang memang dengan sengaja dia nyebar informasi yang salah. Kan sekarang banyak seperti itu. Apa namanya ini? Disinformation ya, Iya, disinformasi. Jadi ada disinformasi, ada juga apa ya Pak Kiki? Selain itu. misinformation. Kalau Bedanya apa ya? itu nggak Misinformasi? sengaja salah infonya ya kalau misinformation. Iya, Kalau niatnya baik. disinformation itu dia emang sengaja ngasih info yang salah gitu ya. Banyak seperti itu ya di internet. Mhm. Apalagi kalau misalkan kita bicara hal-hal yang lebih ngeri, kayak misalkan propaganda, bisa jadi ada di internet kan. Banyak sekali orang-orang yang punya agenda ya. Iya, ujaran kebencian gitu ya ke orang-orang yang mereka nggak suka. Jadinya harus lebih bijak ya dalam Mhm. menerima informasi dari internet. Mhm. Jadi emang udah jadi tugas kita, kita tuh harus bisa nyortir ya, evaluasi info-info yang masuk ke kepala kita ya. Kita Mm, harus tentuin mana yang mau kita konsumsi, mana yang enggak, karena masalahnya itu apa yang kita baca itu mempengaruhi ke hidup kita gitu kan. Kalau kita baca yang iya. jelek-jelek kan pasti ada efeknya juga ke cara kita mengambil keputusan dan selanjutnya ke hidup kita ya. Mm-mm. Fatal nanti ke depannya ya. Oke, seperti yang diumpamakan sama si John Green tadi ya, yang anekdot itu loh, yang ikan itu. Jadi di awal seriesnya itu, di awal playlistnya, si John Green Mm-mm. ini jelasin pakai ini ya, jelasin sebuah anekdot begitu. Jadi Mm-mm. ada dua ikan muda begitu berenang-renang, ketemu sama ikan tua, Mm-mm. gitu kan? Terus ikan tuanya nanya ke anak-anak yang muda, oh gimana airnya? Terus pergi begitu. Terus ikan Gimana yang mudanya suasana di bilang, situ gitu maksudnya ya? Gimana? Terus ikan yang muda bilang setelah yang tua pergi, air apa ya? Gitu ya, kalau nggak salah. Iya, jadi kurang lebih gini ya, kita masuk ke internet gitu kan. Habis itu ketika ditanya apa itu internet, eh, dia nggak tahu gitu. Jadi kayak Iya, kita tuh belum benar-benar tahu apa itu internet gitu. Jadi kita benar-benar kita berenang di situ, tapi kita nggak tahu hmm, kita berenang di mana gitu loh. iya. Ya karena di mana-mana ya kan udah di sekitar kita ya. Jadi kita Iya. emang nggak bakalan sadar sesuatu hal yang ada di mana-mana. Kayak udara kan, Mm-mm. kan nggak ini kan kita nggak sadar setiap saat ada udara Mm-mm. begitu. Sama dengan internet begini. Iya. Masalahnya saya yakin dalam waktu dekat pemerintah mungkin udah mulai ada kayak penyaringan kayak pornografi gitu-gitu. Internetnya mulai dibersihkan lah, Mhm, internet Indonesia ya kan. Ada kan iya, istilah seperti itu, tapi dalam waktu dekat mhm. tetap nggak akan bisa bersih dari hoax, dari fake news, dari disinformation itu ya. Susah sekali ya karena Iya, sumbernya banyak banget ya. iya, kita nggak mungkin, maksudnya dalam waktu dekat kita belum bisa mengubah internet menjadi serba positif, tapi yang harus kita kuasain itu cara kita navigasi kita di sini, ya kan? Iya, Jadi mhm, kita harus belajar nih cara kita navigasi di sini. Misalnya kayak ikan tadi, kita nggak bisa tahu sepenuhnya apa itu air, karena ini hal yang baru gitu. Internet itu hal yang baru, kita nggak tahu ada apa aja di sana. Bisa jadi positif, mhm. bisa jadi negatif, tapi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan navigasi kita ya di internet ini. Kalau yang si Oke, John Green iya. sampaikan. Jadi gimana nih? Langsung aja ke cara navigasinya. Jadi itu di playlistnya itu kan John Green pakai ini ya, pakai hasil dari riset Universitas Stanford ya. Ya, Jadi mereka Stanford riset Historian Group. ini banyak orang-orang ya, banyak orang-orang responden. Mm-mm. Salah satunya dari mahasiswa ya, mahasiswa, terus Mahasiswa. ahli sejarah, Mm-mm. sama nanti ada grup khusus namanya fact checker. Fact checker Fact, ini apa? fake, Apa ya? fact, FACT, fakta ya, fakta. Iya.
pengecek fakta ya, atau gimana? Ya, pengecek fakta. Jadi mereka ini biasanya kalau media-media besar itu mereka punya tim yang namanya fact checker. Tugas mereka buat ngecek apakah fakta itu benar apa enggak. Jadi karena media itu kan mereka punya nama ya, apa yang mereka publish, apa yang mereka sebarkan itu harus ya ditanggung jawab sama mereka ya. Jadi mereka punya fact checker apakah informasi yang akan mereka tulis itu benar apa salah. Begitu. Nah, ininya seperti apa? Studi yang di Stanford itu seperti apa? Jadi mereka mau ini melihat apakah orang-orang ini tahu bisa membedakan antara sumber yang terpercaya sama sumber yang tidak terpercaya, begitu ya, kurang lebih. Website yang bisa dipercaya atau enggak? Autoritatif apa yang enggak. Tapi setelah dilakukan kayak kuesionernya begitu, pokoknya bahkan mahasiswa, bahkan ahli sejarah pun suka salah. Mereka menentukan tingkat otoritas sebuah sumber malah dari desainnya, ya kan? Dari look-nya, dari kelihatannya seperti apa. Padahal kan itu dari catatan belum saya, tentu. tahun 2011 Gimana, riset ini dilakukan, Pak. 7.000 siswa dilibatkan. Lebih dari 80% melihat tingkat kredibilitas website itu dari desainnya, ya enggak? Jadi kalau desainnya bagus, udah berarti ini kredibel gitu. Iya. Iya kan? Nah kita juga masih seperti itu. Sama, ya semua orang seperti itu. Padahal bisa jadi sama ya Kak. Belum tentu ya, gitu ya? Iya belum tentu, karena hubungannya apa coba? Desain yang bagus bisa aja emang isinya nggak benar atau memang disengaja begitu, tapi desainnya tetap bisa diperbaiki sama mereka, diperbagus. Nah, tapi kecuali ada ini ya, satu grup yang namanya fact checker ini, mereka lebih baik ya. Iya, mereka lebih baik hasil risetnya analisa. Karena emang kerjaannya mereka ya buat ngecek apakah informasi ini benar. Jadi apa yang si fact checker ini lakuin Bi ketika dia ngecek sebuah website itu bagus atau enggak? Jadi mereka punya 3 hal yang ada di benak mereka selama mereka melihat informasi tersebut. 3 hal yang perlu diperhatikan itu, langsung saya bacainnya. 1, siapa di belakang tulisan yang ada di internet ya. Who is behind this information? Maksudnya siapa yang menulis gitu? Iya, siapa yang menulis. Ini sangat berpengaruh ya, karena setiap penulis pasti ada maksudnya kan ya. 2, selain itu 2, bukti-buktinya dicek, dilihat apakah benar-benar mendukung dan apakah benar-benar bisa diverifikasi begitu. 2, bukti. Sampai yang terakhir, apa yang dikatakan oleh sumber-sumber lain. Jadi selain lihat sumber di situ, kita lihat sumber-sumber yang lain yang berkenaan dengan hal yang sama begitu. 3 hal tersebut. Pertama, ini mungkin kita bisa ambil ya. Pertama siapa penulisnya. Kedua, buktinya seperti apa, apakah benar dan mendukung. 3, apa yang dikatakan oleh sumber lain terkait tentang hal ini. Oke. Ribet ini juga bisa kita pakai ya, ribet. Tapi kayaknya penting sekali, terutama kalau misalkan kita mau lihat informasi dari internet, supaya benar-benar yakin ya. Ini bisa kita pakai juga sebagai orang umum, bisa dipakai setiap kita lihat berita atau enggak, misalkan berita di sosial media sekarang ya. Wah, banyak sekali kan berita di sosial media, banyak yang berita yang wah-wah. Tapi kita nggak tahu apakah itu benar-benar atau gimana. Ya, setelah satunya ya kita bisa pakai ini metode mereka buat ngecek. Jadi kita itu harus nggak percaya sama semua, maksudnya jadi kayak pokoknya default kita itu ini gitu ya, nggak info yang kita terima itu nggak benar gitu. Enggak, bukan begitu juga. Kita harus skeptik ya. Skeptik, bukan sinik ya. Di sini artinya apa ya? Skeptik itu susah percaya, jadi nggak boleh lah gampang percaya. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi, kita perlu tahu apakah informasi ini benar apa enggak, gimana. Sebenarnya kita punya metode lah ya buat ngecek. Tapi kita juga jangan jadi sinik ya. Sinik itu dia punya bias ke setiap informasi. Pokoknya informasi apapun saya nggak percaya, kayak gitu ya. Sinis gitu. Kurang lebih ya sinis. Kalau skeptik ya dia bisa aja awalnya emang susah percaya, tapi kalau misalkan dia lihat bukti-buktinya oke, mendukung, oke, bisa dipercaya. Kalau sinik apapun ininya kayak gimana pun informasinya dia kayak nggak mau percaya seperti itu. Itu bahaya juga malah. Oke.
Nah, untuk mencari 3 hal yang tadi harus kita ketahui itu, who is behind this information, fakta yang mendukung itu, caranya gimana, Bi? Hmm. Jadi di sini yang dijelaskan sama John Green, yang ditekankan sama dia itu dengan melakukan yang namanya lateral reading ya. Lateral reading. Lateral reading itu apa? Ini fungsinya dua sih. Buat nomor satu tadi, buat melihat siapa yang menulis. Terus sama yang terakhir, buat melihat apa yang sumber lain katakan. Apa itu maksudnya? Jadi, Ngapain lateral reading itu? ya, tapi apa ini lateral reading? Kira-kira Membaca pagi gimana? lateral. Normalnya kan kita baca kalau di website, ya kalau misalnya kita baca website vertikal kan dari atas ke bawah. Tapi kata John Green harusnya jangan seperti itu. Kalau misalkan kita pengen benar-benar lihat ininya, sumbernya, setiap kali kita baca, kita nggak langsung baca isinya. Jadi kita buka tab baru ke kanan, gitu, makanya namanya lateral, terus cari di Google mengenai sumbernya dulu. Jadi kalau misalnya kita dapat artikel dari misalkan si penulisnya ada namanya, misalkan penulisnya namanya apa? Misal siapa ya? Misalkan ada Pak Kiki ya, Pak Kiki Ruswandi begitu. Ini siapa Pak Kiki Ruswandi kan? Nggak tahu saya. Jadi cari dulu di Google. Zaman sekarang kan banyak kan penulis seperti itu, banyak infonya yang bisa kita lihat di Google kan, siapa sih dia begitu. Apakah punya agenda nggak sih kira-kira? Misalkan kalau ada artikel tentang misalkan daftar software pembuat video terbaik tahun ini, begitu kan ya? Dilihat dulu penulisnya siapa, jangan-jangan dari ini, dari salah satu dari ininya softwarenya. Iya, yang punya itu ya. Iya, berarti itu, dicurigai, kayaknya harus ada tanda tanya di situ, nih bener nggak sih gitu. Di salah satunya itu buat ngecek penulisnya siapa. Ini seperti nggak harus sih kalau misalkan sumbernya ini yang udah kita kenal, dan kita tahu itu kredibel, misalkan dari media massa yang udah punya nama ya, atau dari personality di internet yang udah emang kita tahu kredibel begitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan sumbernya kita nggak ketahui, berarti penulisnya siapa gitu nggak tahu, berarti kita harus cek. Jadi sebaiknya kita cek terus. Selain itu, selain kita cek siapa penulisnya, kalau misalkan kita bisa cek juga ini tema yang sama di Google yang lain. Misalnya tadi temanya misalkan 10 software terbaik, 10 software pembuat video terbaik. Jadi kita search tema yang sama di Google. Kita lihat sumber yang lain bilangnya seperti apa. Apakah sama apa enggak. Dibanding bener nggak sih ini gitu. Dan ketika mencari juga ada ininya kan, ada metodenya juga kan, kita nggak bisa sembarangan cari. Di sini ada yang namanya click restraint ya. Click restraint. Jadi kalau kita lagi nyari hal di Google, kita habis nge-Google, kita jangan langsung klik hasil-hasil yang pertama dan kedua begitu ya. Tapi kita lihat dulu sampai bawah, setidaknya sampai bawah lah, sampai satu halaman. Kita cek dulu mana kira-kira sumber-sumber yang terpercaya. Iya, karena urutan itu nggak merupakan ranking dari tingkat kredibilitas ya, Bi ya? Oh iya, enggak. Itu karena algoritma ya yang bikin. Algoritma. Dan terus algoritmanya si Google itu berdasarkan apa, Bi, algoritma yang dia bikin? Kalau kata Google sih relevansi dari search term-nya, jadi kata-kata yang kita tulis, sama kualitas informasi. Iya, artinya kan bukan tingkat kredibilitas lah ya. Jadi ketika kita googling, jangan langsung ambil yang paling atas ya. Iya, karena kan walaupun memang algoritmanya benar gitu kan belum tentu, karena yang bikin algoritma kan sendiri manusia ya. Jadi bisa jadi salah begitu. Kalau kan sudah ada namanya itu ya. Jadi ada cara buat website buat ini ya. Buat taruh di depan gitu ya. Supaya dia naik ke atas, padahal kan isinya nggak tahu gimana. Iya, artinya bisa dicurangi. Iya, nggak bisa lah dijadiin patokan bahwa urutan di Google itu adalah urutan yang paling benar gitu ya. Kalau bisa jadi halaman 2, halaman 3 mungkin yang lebih benar. Iya. Oke, click restraint ya. Di sini juga di playlistnya sempat dibahas juga sumber-sumber yang bisa digunakan ketika kita melakukan lateral reading ya.
Jadi ada beberapa website yang memang kerja mereka buat fact checking. Websitenya fact checker begitu. Kayak ada Iya. snopes.com, emang udah terkenal ya, mereka udah punya nama. Snopes.com itu Pak Surya udah kerjanya sempat mereka coba. buat ngecek. Pernah sempat. Jadi kita Snopes.com emang masukkan website gitu atau gimana? ke snopes.com aja, masuk ke snopes.com begitu, bisa salin begitu. Nanti di sana bisa dicari kan beritanya. Coba di atasnya ada ini, ada search-nya, search snopes.com. Itu bisa cari tentang apa aja, berita apa aja. Jadi kerja mereka buat nentuin apa kredibilitas satu berita. Tapi kembali lagi tadi, kita juga jangan langsung percaya ke snopes.com ya. Karena yang mereka juga kan manusia ya, snopes.com juga ya, tapi setidaknya mereka lebih aware, tujuan mereka memang buat apa? Filtering. Ya buat filtering. Selain snopes.com ada juga ini ya, PolitiFact ya, PolitiFact. Iya. Sama juga fact checking. Selain itu bisa juga dicari di sumber-sumber ini ya, misalkan koran-koran yang udah punya nama. Kalau di Amerika ada New York Times, ada Washington Post gitu ya. Atau dari Wikipedia bisa dipakai juga ya. Wikipedia, iya. Jadi walaupun ya Wikipedia, tapi tetap Wikipedia ada manfaatnya. Gimana nih Pak Gigi? Kita SMA kan ketika bikin tugas langsung diingetin, jangan pakai Wikipedia katanya. Memang jangan pakai Wikipedia, maksudnya, tapi jangan pakai Wikipedia sebagai sumber ya, sumber utama. Sumber utama. Iya, sekarang Wikipedia kalau dari yang disampaikan si John Green itu katanya udah berkembang. Kalau tahun 2000-an kan dulu masih kayak gitu. Sekarang kan udah 2020, udah 19 tahun, udah remaja lah Wikipedia katanya. Udah ada kemajuan. Iya. Mereka juga udah bikin ini, restriction, banyak polisi aturan-aturan yang lebih strict lagi. Misalnya cuma beberapa orang yang bisa edit apabila. Dan Wikipedia juga udah punya content policy lah, aturan-aturan. Ada 3 kalau nggak salah ya, 3 aturan yang mereka terapkan. Pertama itu mereka pengen semua posan mereka itu netral point of view. Jadi sudut pandangnya itu netral ya. Kemudian yang kedua, jadi apa yang ditulis di Wikipedia itu tidak harus mengacu pada sumber yang lain yang ditulis di internet. Jadi nggak bisa kita bikin masuk original resource, nggak bisa kita bikin hal yang baru terus ditulis di Wikipedia. Jadi Wikipedia harus ngacu ke sumber lain dari internet gitu. Nah, terus verifiability. Jadi harus jelas gitu diambilnya dari mana, ditaruh di citationnya di bawah ya. Iya. Karena ini kan Wikipedia kan kekuatannya dia di 2 hal ya. Wikipedia kan overview, satu kekuatan di overview, maksudnya apa? Wikipedia nggak bisa kan kita jadikan sebagai sumber suatu ya kalau misalkan kita mau bikin suatu makalah nggak bisa jadi sumber ya. Tapi setidaknya untuk riset, setidaknya di awal-awal kita bisa pakai Wikipedia karena dia luas sekali ya Wikipedia. Iya, bisa tahu lah minimal gambaran umum dari topik yang kita lagi research gitu ya. Iya, dia pokoknya apa aja ada di Wikipedia gitu kan ya. Kemudian ya itu yang pertama, overview. Yang kedua itu ya, dia memberikan kita sumber-sumber lain ya. Dari citation itu kan kita bisa menemukan banyak sumber-sumber lain. Iya, di Wikipedia kan bawahnya ada referensi. Nah itu sangat berguna. Jadi di sana kita bisa langsung lihat ke sumber-sumber yang digunakan sama Wikipedia. Bahkan kalau ini ya buat ahli riset itu mereka langsung ke bawah ya. Jadi mereka nggak baca Wikipedia ya, langsung aja ke bawah lihat sumber-sumbernya. Itu yang paling berharga itu ya, research-nya ada di sana. Itu kayak topik itu. Ya, Wikipedia bagus tapi jangan dijadiin sumber utama intinya ya. Artinya gunakan sesuai dengan fungsinya ya. Dia punya fungsi yang bagus di 2 hal, overview sama reference. Tapi jangan di-abuse ya, jangan digunakan buat hal-hal lain. Lanjut ya, Bi ya. Yang selanjutnya ini foto. Kadang-kadang kan kita suka nemu foto nih, tapi udah diedit-edit dikit gitu kan. Bukan foto asli. Jadi kita udah ke bagian 2 ya, yang tadi kelewat di salah satu dari skill fact checker.
untuk ini ya, menganalisa bukti, evidence. Misalkan foto ya, biasanya foto kan dijadikan bukti ya, karena ya pikiran kita kalau ada foto berarti dia merekam apa yang ini ya, apa yang ada di luar sana kan, pasti Seeing seperti is itu. believing gitu kan. No picture Padahal hoax. gimana? Padahal picture Iya. juga bisa jadi hoax gitu. Iya, ada dua Iya, hal di situ ya. iya, Pertama kan sekarang udah zaman Photoshop ya, iya, semua bisa bisa diubah-ubah. ditemper. Hmm. Iya, kayak ada ini ya, kayak berita yang hiu itu pas banjir ya. Iya, Jadi iya, iya. John Green tuh dia ngasih contoh ketika banjir besar gitu, ada berita di situ ada gambar hiu berenang-renang ya di daerah yang banjir. Padahal itu Padahal foto itu lama ya. ditemper ya. Nah, ini jadi ditemper. Jadi gimana kita bisa tahu kalau misalkan foto itu benar-benar kredibel apa enggak? Itu Google. Jadi kita bisa search for this image di Google ya, Bi. Jadi kita search nanti Hmm. akan muncul bahwa foto itu pernah dipost sebelumnya atau gimana gitu. Kurang Namanya lebih. reverse image search ya. Jadi Iya. kalau kita mau cari gambar, Mm-mm. tinggal kita drag aja gambarnya ke search bar-nya. Mm-mm. Nanti Google cariin. Nah, dari hasil nanti kita bisa tahu apakah gambar itu udah digunakan sebelumnya untuk informasi salah, untuk hoax, begitu kan bisa tahu ya. Mm-mm. Tapi memang, Bi, kalau kita nemu gambar kadang-kadang kita langsung percaya gitu ya. Padahal belum tentu benar ya. Dan Padahal belum walaupun benar misalkan juga. gambarnya benar, Mm-mm. bisa jadi konteksnya salah. Mm. Gambar Terus yang gambar yang terakhir itu yang biasa dijadiin sumber evidence itu ini infografik atau statistik. ya. Kita juga masih suka tertipu nih kalau misalnya ada statistik itu menarik, apa infografik seolah-olah kita langsung percaya gitu. Iya, karena kayaknya data ya, data Datanya kalau kayak data terlihat kan reliable gitu. netral. Padahal belum tentu kan, ada statistik belum tentu benar statistiknya. Mm-mm. Iya, ya bisa jadi kita harus lihat sumbernya juga ya, sumber statistiknya apa benar-benar terpercaya apa enggak. Mm-mm. Terus walaupun misalkan datanya benar, bisa jadi tampilannya diubah sedemikian rupa jadi misleading ya. Jadi ini menghasilkan Jadi, interpretasi yang salah. contohnya. Nah, misalkan ada ini ya, ini tentang debat antara ini global warming, Mm-mm. ada apa enggak begitu? Eh, konsensusnya kan kalau ilmuwan bilang ada ya. Cuman ada grafik yang menunjukkan kalau misalkan suhu di bumi ini rupanya enggak ini amat. Jadi kalau misalkan dilihat grafik grafik garisnya, line grafnya, rupanya datar-datar aja suhu bumi ini dari tahun ke tahun nggak banyak berubah. Tapi di grafiknya itu sedikit ini ya, sedikit menipu, bukan sedikit menipu, memang menipu ya. Karena aksis yang vertikalnya itu dia ambil yang sangat besar Hmm. range-nya. Hmm. Jadi Jadi, karena range aksisnya sangat besar begitu, sebenarnya grafiknya naik ya. hmm, ya, Sebenarnya grafiknya naik, tapi tapi nggak naik kelihatannya amat gitu. datar. Jadi ini digunakan untuk ini ya, melawan ide mengenai ini ya, pemanasan global. Rupanya nggak naik-naik amat. Padahal kalau misalkan di zoom, naik beberapa derajat ya. Dan naik beberapa derajat itu kan udah signifikan kan kalau buat global warming. Artinya bisa lah diolah-olah data itu sebetulnya sampai orang-orang tuh jadi salah kaprah gitu ya, salah tangkap. Sangat mungkin Iya. kejadian seperti itu. Jadi kita jangan langsung percaya sama infografiknya, tapi kita cari dulu data utama dari infografik itu apa gitu ya. Oke, Di. Kurang lebih kayaknya ini garis besarnya seperti itu, tapi kayaknya ada beberapa yang tertinggal Misal, yang perlu dibahas. Misalkan ada ini ya, ketika kita melakukan lateral reading pun kan kita baca dari sumber-sumber internet juga ya. Kira-kira apa sih yang perlu dipercaya begitu? Siapa aja yang perlu dipercaya? Ya, kita juga nggak bisa kan, nggak mempercayai semua sumber yang ada kan. Tapi pada akhirnya kita harus percaya beberapa sumber juga. Di sini John Green menyarankan kalau memang kita harus percaya sama expert. Jadi kalau misalkan expert. Kalau misalkan tulisan itu ditulis sama ilmuwan yang mumpuni di bidangnya, misalkan kalau tentang ini ya, misalkan tentang astronomi, kalau misalkan yang nulis ada Neil deGrasse Tyson begitu, dia kan memang astronom ya. Ya,
gimana lagi dia expert kan? Hmm. Karena kan kita juga nggak bisa mempertanyakan expert kan, kita nggak mungkin tahu semua hal kan, Hmm. sangat sulit. Banyak hal, banyak bidang yang perlu dipelajari yang ada ya, yang bisa dipelajari, tapi kita nggak mungkin bisa mempelajari semuanya. Jadi mau nggak mau, pada akhirnya kita harus percaya ke expert di masing-masing bidang. Jadi Hmm. kalau misalkan sumbernya itu dari atau ilmuwan yang udah dipercaya atau misalkan yang udah berpengalaman di situ, Hmm. ya ya harusnya kita ini ya percayalah. Ada Gitu. tingkatan lah Walaupun ya. hati-hati. Ada tingkatan lah ya. Misalnya kalau bicara tentang eh, pertanian ya kita ke departemen pertanian gitu acuannya ya. Atau ke orang-orang yang memang dia degree-nya di sana gitu. Iya, kalau lulusan dari pertanian ya lulusan pertanian kok misalkan ya. Iya. Jadi intinya kurang lebih ada tingkatan kredibilitas yang harus kita percayakan lebih dulu gitu ya. Berarti yang kita bicarain juga nggak bisa langsung dipercaya dong. Karena kan Pak Surya masternya di fisika. Ah. Ini juga termasuk ke kita ya. Jadi buat pendengar, kita Iya, dengerin ada dua orang ngobrol, jangan langsung percaya, cek dulu iya. ini dari mana sih dapat Dicek informasinya. dulu. Kalau kita sih kurang lebih dari ini ya, dari crash course. Ya kita Iya. udah lama liatin juga. Kita sih Nanti kurang kita lebih share udah deh ini ya. filenya supaya teman-teman bisa lanjut apa lihat materi-materi hari ini di sana gitu ya. Ya, di sana nanti dibahas di dalam 10 video ya. 10 video plus satu video pengenalan. Lebih ini ya, lebih detail, Lebih jelas lah ya. lebih jelas. Sumbernya juga mereka lebih jelas ya. Jadi kita mengacu pada mereka aja begitu. Oke, gimana Pak Gigi? Ada yang mau ditambahkan? Paling terkait ini nih, terkait sosial media juga nih. Sebagian besar dari kita kayaknya beberapa dalam satu hari itu bisa 1-2 jam atau mungkin lebih waktunya dihabiskan untuk sosial media. Iya, zaman sekarang. Iya, kita harus paham cara bekerja sosial media gitu dan karena memang tujuan mereka kan gimana caranya supaya kita tetap stay di sana ya enggak. Iya, Ya, kurang jadi lebih ya. mereka tuh emang memberikan feed apa postingan-postingan yang memang mereka kira kita akan suka gitu ya. Nah, Ini jadi berbahaya ya. bahayanya apa? Kita akan terlalu fokus ke satu opini. Jadi misalnya kita punya satu sudut pandang terkait sesuatu itu akan terus saja diulang-ulang dikasih sesuatu yang kira-kira kita suka sama mereka. Jadinya bias ya. Jadi lama-lama kita kalau misalnya makin berat sebelah aja ya, makin Iya, radikal. iya, makin radikal kita di satu sudut pandang misalnya kan. Nah, itu Contohnya harus kayak ini ya, kayak pemilihan presiden kemarin kan, iya, misalnya itu pas banget. iya, misalnya kita pilih satu gitu kan. Tipenya capres satu. Itu kalau udah kedetek sama mereka kita pilih capres satu, postingan-postingan tuh akan muncul terus aja tentang capres satu. Iya, makin lama capres satu makin bagus, capres dua Iya, makin jelek ya. iya. Nah, itu harus diiniin karena itu mempengaruhi. Ya itu kan itu contohnya capres ya. Kalau di bidang lain gimana nih? Hal-hal lain yang mempengaruhi apa cara kita mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi bahaya kita harus bisa tuh tanggulangi itu. Salah satu saran yang diberikan John Green itu kita juga harus mengadd menambahkan, memfollow orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kita juga. Jadi misalnya kalau mau supaya seimbang di alam bawah sadar kita harus follow juga orang-orang yang calon dukung capres 2 gitu. Jadi info yang kita terima itu berimbang lah. Ada sisi yang negatif dari buat satu, ada yang sisi yang positif buat satu gitu. Jadi nggak bias kayak tadi gitu. Itu salah satu saran sih dari si John Green-nya. Ya harus ini ya, harus lebih hati-hati, terutama di sosial media ya. Jadi di sosial media pun kita bisa aplikasikan ini ya, 3 hal yang tadi fact checker tadi ya. Iya. Ya, jadi kita kalau lihat berita di sosmed, apalagi sosmed siapa, nggak tahu kan kadang-kadang sumbernya nggak ada. Kalau sumbernya nggak ada berarti udah tanda tanya di depan yang ini di mana. Kalau ada kita bisa cek nih siapa sih yang nulis begitu ya. Iya, kita kan udah kayaknya otomatis yang kita baca di sosmed itu langsung percaya gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Dari riset juga emang di Amerika 50% dari yang punya sosmed itu ambil berita dari sana. Ini bahaya banget ya. Bisa Bahaya ini banget. ya. Jadi gimana nih kita harus satu emang kita harus inilah talk with real people gitu ya.
Misalnya kita nemu sesuatu di post di sosial media, kita harus bahas di kehidupan sehari-hari supaya kita menemukan minimal sudut pandang yang lain gitu. Supaya nggak kita benar-benar absolut info yang itu tuh benar-benar absolut di kepala kita gitu. Bahaya itu. Bahaya. Nggak bias ya, benar-benar berat sebelah begitu. Terus bahaya dari sosial media juga ini ya, privacy kita ya. Iya, jelas. Karena kan kayak Facebook itu kan gratis ya. Gratis. Tapi Mereka dapat apa? Dapat apa? Mereka dapat info kita buat iklan. Jadi gitu kan. Mereka pakai sistemnya ini ya. Iya, Iklan mereka bertarget ya. cari-cari barang-barang yang kita lagi cari gitu ya, yang cocok buat kita gitu. Habis itu diiklanin gitu ya. Itu bahaya buat privacy ya. Parah. Jadi kalau misalkan ya hati-hatilah dengan privacy. Jadi cuma kalau bisa dimatikan. Kalau setiap misalkan ada minta lokasi, minta data harus di ini ya, hati-hati banget ya. Karena bisa disalahgunakan kan, selain buat iklan. Kan kemarin kan Facebook juga rame ya. Mereka menjual datanya ke mana begitu. Yang Cambridge Analytica masih ingat? Iya, 2000 berapa ya? Oke deh, gimana? Kurang lebih udah ini semua ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau ini langsung aja masuk ke crash course ya di Iya, YouTube. kalau misalkan penasaran ya, pengen tahu gimana caranya navigasi di dunia internet begitu, bisa langsung dilihat. Ya, yang penting kita minimal kita tahu gitu, sadar bahayanya, jangan sampai kayak ikan tadi gitu. Dia berenang-renang di situ tapi dia nggak tahu apa itu air. Kita main-main di internet, kita nggak tahu apa bahayanya di internet gitu. Minimal dengan ini kita pengen ngasih tahu gitu bahwa di sana tuh berbahaya, banyak misinformation, banyak berita-berita palsu yang memang kita harus cek ya. Jangan langsung percaya gitu. Oke deh. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Surya sudah menemani minum tehnya. Sambil minum teh nggak tadi? Terima kasih Pak Kiki. Saya sambil minum air putih sih. Iya. Pak Kiki sambil minum teh beneran ya? Minum teh beneran dong, karena kan udah nggak puasa ya. Mohon maaf lahir batin Pak Surya. Apabila ada salah-salah kata. Lahir batin juga. Mungkin ada saran-saran tambahan lagi mungkin Pak terkait bermain-main di internet itu ada nggak ya? Daripada kita Facebookan, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakuin di internet? Saran-saran dari Pak Surya ke teman-teman? Yang tadi itu pertama hati-hati dengan apa yang kita konsumsi, data-data yang kita konsumsi. Terus hati-hati juga dengan data-data yang kita tulis ya. Jadi jangan sembarang retweet itu kalau di Twitter, jangan sembarang tulis saja. Jadi dicek dulu nih. Karena kan kita harus tanggung jawab juga ya dengan apa yang kita tulis di sosial media atau di website kalau misalnya punya data tempat-tempat lain di internet begitu ya. Iya. Jadi harus lebih ini ya, bertanggung jawab dalam mengkonsumsi dan memproduksi data. Oke deh. Kayaknya itu aja ya yang bisa kita diskusiin, kita sampaikan hari ini ke teman-teman. Iya, nanti kalau kebanyakan nanti terlalu sotoy nanti jadinya. Ini kita cuma menyampaikan ini ya. Iya, sekali lagi kalau teman-teman mau lihat sumbernya langsung, materi yang kita bahas hari ini. Jadi masuk ke YouTube, di sana cari aja Crash Course, Navigating Social Media. Nanti biasanya keluar playlistnya di situ. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di Tea Time selanjutnya. Thank you.